Jumpa lagi dalam channel Titan Gapi. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau coba share tentang kenapa banyak sekali breeder pemula itu gagal dalam budidaya atau bisnis ikan gapi ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa faktor yang menjadi kendala untuk kita bisa sukses meraup pundi-pundi rupiah ya dari bisnis budidaya ikan gapi ini teman-teman. Jadi kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk penyebab dari kegagalan kita bisa sukses berbudidaya ikan gapi ini sebenarnya ada banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Nanti mungkin videonya akan bersambung ya teman-teman ya, karena kalau dibahas langsung durasinya akan panjang sekali ya teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi kita simak videonya. Dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya di sini ya teman-teman ya, agar kita lebih semangat membuat videonya ya teman-teman. Bagi yang sudah like, comment, share, dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Nah, dalam berbudidaya ikan gapi ini sebenarnya ada banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan kita sukses ataupun gagal ya, ataupun tidak berhasil ya teman-teman ya. Mungkin dari sekian banyak teman-teman ini merasakan, kok saya sudah coba ternak ikan gapi tapi hasilnya kita keuntungannya kita bicara profit ya, jadi kurang maksimal. Itu disebabkan oleh apa? Jadi kita di Titan Gapi pun juga merasakan hal seperti itu. Jadi ada pasang surut, terus ada saatnya kita jadi laku banyak banget ya ikannya sampai habis, sampai nggak ada stok. Nah, ini salah satu faktor juga, nanti kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya di videonya. Untuk yang pertama kita akan coba bahas dari cara ternak ikan gapinya itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi stok. Nah, kita akan bahas tentang stoknya teman-teman. Jadi gini, kita untuk terus menerus bisa mendapatkan income dari ikan gapi ini, untuk mendapatkan pendapatan ya teman-teman ya, itu harus yang pertama mempunyai stok yang cukup. Nah, stok yang cukup ini dalam arti kita harus punya indukan, harus punya stok burayak, harus punya stok remaja, dan harus punya stok yang siap jual. Kenapa seperti itu teman-teman? Jadi kalau kita asal beternak saja atau asal ngebreed aja tanpa memperhitungkan kuantitinya, apakah kita punya stoknya untuk burayaknya, apakah kita punya juvenya, apakah kita punya dewasanya, itu nanti hasilnya akan kurang maksimal ya teman-teman. Jadi kita asal saja, jadi anaknya jadi berapa kita jual aja, mungkin nanti habis, keenakan jualan habis, kita nggak punya stok untuk regenerasi indukannya lagi. Nah, itu juga sangat mempengaruhi tingkat kesuksesan kita nih teman-teman. Dan di Titan Gapi sendiri pun juga mengalaminya teman-teman ya. Jadi kita asik jual, kita malah nggak punya stok untuk ngebreed yang lebih banyak lagi, karena permintaannya ternyata cukup banyak ya teman-teman. Jangan salah ya. Jadi kalau ada, kok saya susah jual ikan gapinya ya teman-teman. Nah, itu mungkin terjadi di kesalahan marketingnya, misalkan promosinya ataupun yang lainnya ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ini mengelola promosinya ataupun cara penjualannya dengan baik, itu kita akan selalu kekurangan stok ya teman-teman ya. Itu udah kita coba dan kita rasakan sendiri nih teman-teman. Jadi apabila caranya benar, promosinya benar, itu kita justru akan kekurangan stok terus menerus. Jadi kita akan membutuhkan tempat yang sangat banyak sekali untuk menyediakan stok untuk kebutuhan kita jual per bulannya. Nah, ini teman-teman ya, yang dimaksud dengan kita harus mempunyai stok untuk jualan ya, ibaratnya ya, untuk jualan ikan gapi ini. Jadi kita harus punya stok burayaknya yang nantinya akan gede di bulan berikutnya, yang akan kita jual di bulan ini, di bulan
berikutnya kita harus punya stok lagi yang nantinya di bulan depan juga akan dewasa dan siap jual ya teman-teman ya. Dan menurut saya ini sebenarnya juga cukup penting ya teman-teman tentang stok ini, karena tingkat permintaan itu akan selalu ada ke kita apabila mereka tahu ikan kita ya seperti ini dan cocok. Itu biasanya meskipun kita tidak promosi lagi, itu permintaan akan masuk terus menerus. Jadi banyak yang tanya lewat WhatsApp, lewat IG dan lain-lain lah ya. Banyak yang japri meskipun kita nggak posting di Facebook, di WhatsApp, itu penjualan akan selalu ada, permintaan akan selalu ada ya teman-teman. Jadi sangat penting untuk menjaga stok ikan ini agar terus ada. Nah, kita juga punya pengalaman nih tentang stok ini ya teman-teman ya. Kita mau coba share. Jadi waktu itu jadi kita ngebreed, misalkan contohnya AFR nih, kita AFR ngebreed sekitar berapa pasang ya. Jadi ada burayaknya, ada dewasanya, ada jantannya. Nah ternyata karena nggak diperhitungkan, itu stok kita selalu habis dan kita harus menunggu lagi untuk dewasa. Jadi jarak ke stok berikutnya untuk siap jual itu nggak tentu, karena kita nggak tahu juga ya teman-teman ya. Jadi kita nggak memanagenya dengan baik, jadi kita tidak mengaturnya dengan baik. Nah di sini sebenarnya pentingnya manajemen nih manajemen tentang pengaturan stok ikan atau barang yang akan kita jual nih. Kita nyebutnya sebagai barang ya, jadi ini mungkin nyerempet ke ilmu ekonomi sedikit ya, ilmu penjualan. Jadi kita harus punya stok. Nah stok itulah yang harus kita pikirkan, karena kita kembalikan lagi ke breeder kan, untuk membuat stok seperti itu tuh pasti membutuhkan tempat, media yang sangat banyak ya teman-teman ya. Jadi untuk misalkan satu jenis saja bisa sangat banyak sekali tempat yang kita butuhkan untuk stok biar kita bisa jual tiap bulan. Jangan salah nih teman-teman nih, kalau mengatur ininya sukses, itu penjualan juga akan sangat bagus sekali teman-teman. Jadi kita mendapatkan income-nya juga bisa rutin ya teman-teman ya. Nah dengan memperhatikan stok ini, kita akan bisa mendapatkan keuntungan yang banyak teman-teman ya. Jadi keuntungannya ini salah satunya adalah kita bisa konsisten terus ada di tracking penjualan. Jadi gini nih, misalkan kita bisa posting terus menerus di Facebook ataupun Instagram tanpa putus. Nah ini yang terjadi di Titan Gapi sekarang juga. Ini sekarang lagi putus, jadi sedang off nih. Ini stoknya sedang nggak beres di kita. Jadi karena kemarin ada kita jualnya over, kita keluarkannya terlalu banyak, itu akhirnya kita terpaksa sekarang ini harus nahan dulu. Jadi kita mau banyakin dulu ya teman-teman ya. Jadi kita memang sedang nggak muncul di Facebook ataupun di Instagram, itu karena kita mau buat stok dulu yang banyak. Kita ulangin yang waktu itu dan kita mau jaga stoknya agar tetap ada. Nah ini penting teman-teman ya. Jadi kita juga waktu itu juga pernah ngejalanin asal ngebreed jual, yang ada stoknya itu nggak beraturan, jadi permintaan nggak ada, stok kosong. Ini sebenarnya apabila kita bisa memenuhi stok itu atau permintaan itu akan sangat bagus sekali kalau menurut saya teman-teman ya. Jadi ini kita coba belajar bersama ya teman-teman ya. Jadi saling sharing aja, bukan maksud untuk mengguruin ataupun mengajarin ya teman-teman ya. Jadi kita mau coba share, ternyata selain dari ilmu yang penyakit ikan gapi, pakannya apa, terus yang lain-lain itulah kawin silang, itu ternyata yang sangat penting buat breeder ya teman-teman ya, buat peternak itu agar sukses. Itu ternyata menurut kami juga dari stoknya juga ini harus dijaga, ini penting gitu. Nanti kita akan coba share ya. Sekarang juga kita masih analisa nih teman-teman. Kita analisa, kalau nggak mau analisa sebenarnya bisa kita ngebreed sebanyak-banyaknya aja, tapi ngebreed sebanyak-banyaknya itu juga nggak mudah ya teman-teman ya, karena ngebreed banyak itu membutuhkan tempat juga. Jadi nggak bisa asal kita ngebreed satu jenis banyak nih, itu tempatnya akan
memakan banyak tempat ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman breeder yang tempatnya terbatas, nah stok ini perlu kita tekankan ya. Jadi kita atur, kita sesuaikan dengan tempat dimana kita budidayakan gapi ya teman-teman ya. Ini akan jadi permasalahan sedikit di saat kita memiliki tempat yang tidak begitu luas ya teman-teman ya. Di hutan gapi ini sendiri juga tempatnya nggak luas teman-teman. Jadi kita tempatnya terbatas, jadi harus memikirkan tentang stok juga. Karena kalau kayak kemarin-kemarin yang kita lakukan, jadi ngebreed asal banyak, jual habis, nunggu lagi nunggu besar lagi, ada jeda sebulan 2 bulan, orang banyak tanya, WA masuk segala macam, messenger, stok nggak ada. Itu kan sebenarnya kurang bagus juga ya teman-teman ya. Harusnya kita dapat income juga karena tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Nah itu cukup agak gimana gitu ya teman-teman ya. Jadi stok itu menurut kami juga menentukan dari sukses tidaknya untuk berbudidaya ikan gapi ya. Untuk bisnis ikan gapi ini perlu diperhatikan dalam jumlah stok yang akan kita kelola, atau nantinya berapa indukan, anakan, dan dewasa yang siap jual ataupun yang remaja. Jadi nanti kalau stok itu kita bisa atur dengan benar, kita setiap bulannya juga lancar ya. Tinggal kita promosi aja, promosi lebih mudah lah ya teman-teman ya. Jadi yang susah ini sebenarnya kita ngatur stoknya agar selalu ada terus ya teman-teman nih. Oke, sekian dulu video dari kami tentang salah satu kunci sukses dalam budidaya ikan gapi ya teman-teman. Yang pertama adalah stok. Nah nanti ada lagi video selanjutnya kita akan bahas, nanti akan banyak nih teman-teman nih. Jadi yang pertama ini stok ikan gapi, yang kedua, ketiga, empat, kelima nanti ada lagi, kita sambung di video berikutnya. Oke, sekian dulu video dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau tidak bagus, buang saja jauh-jauh. Ambil yang baik-baiknya saja. Oke, sekian dulu video dari kami. Sampai jumpa.